Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatmainnal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa judulnya kita dia? Nafsu mengalahkan akal sehat. Nafsu mengalahkan akal sehat. Allah menciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah menciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Kita manusia dua-duanya ada. Nafsu ada, akal ada. Namun yang namanya nafsu itu terbagi dua. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Yusuf 53. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Sekarang, kalau seorang manusia akal yang berperan, yang bisa mengalahkan hawa nafsu, manusia tadi muncul jadi makhluk yang hebat. Sebaliknya, kalau yang menguasai diri seseorang adalah nafsu, maka orang tadi akan jatuh ke tempat yang paling hina, lebih hina daripada binatang ternak sekalipun. Balhum adal wa ulaika humul ghafilun. Mereka jatuh ke tempat yang paling hina, mereka orang yang sangat bodoh. Allah berfirman. Di mana pusat nafsu? Pusat nafsu di pusat kita. Sejengkal ke bawah nafsu birahi, sejengkal ke atas nafsu dunia. Saya ambil contoh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan nafsu yang sejengkal ke bawah. Pankihu ma tobalakum minan nisa. Nikahilah perempuan yang kamu sukai. Setelah menikah, nafsu akan tersalurkan. Anda lihat di dalam surat Al-Baqarah 223. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah ladang tempat kalian bercocok tanam, datangi mereka dari arah mana kalian suka. Tuh, pemenuhannya ke bawah. Sekarang, seandainya ada manusia tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, pemenuhan nafsu yang sejengkal ke bawah diikuti tidak sesuai Al-Quran yang Allah ajarkan buat kita, ngikuti kemauan nafsu syahwat, nafsu setan, apa yang terjadi? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin matajadah. An-Nur ayat 2. Penzina perempuan, penzina laki-laki dicambuk satu cambukan yang sangat kuat. Jadi berbuat zina. Kenapa? Nafsu yang dipakai. Sekarang yang sejengkal ke atas dari pusat kita, nafsu dunia. Bagaimana Islam mengajarkan pemenuhan nafsu yang sejengkal ke atas? Rumah, mobil, kendaraan, pakaian, perhiasan, perabotan rumah, kemudian makanan, pakaian, perhiasan, pangkat, jabatan, kekuasaan. Bagaimana Allah perintahkan? Anda lihat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah semua yang di muka bumi, yang halal, yang thayyib. Jangan mengikuti langkah setan musuh yang nyata. Halalan thayyiban secara hukum, halal thayyiban cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Itu harusnya. Sekarang, seandainya nafsu yang sejengkal ke atas tidak sesuai dengan aturan Allah, apa yang terjadi? La taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakuru bainan nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 188. Jangan kamu makan harta orang lain dengan cara batil.
Contoh yang lain, bagaimana kalau kita berdagang? Harusnya keuntungan itu jangan terlalu besar, jangan sampai berlipat. Karena haram hukumnya kayak ada rentenir. Anda lihat Ali Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat-lipat ganda. Bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang beruntung. Kalau Anda dagang, untungnya haram berlipat, itu rentenir. Wa halallahul bay'a wa harramar riba. Dihalalkan jual, diharamkan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Aku hancurkan orang yang riba, aku suburkan orang yang sedekah. Dagang apapun jangan berlipat, itu haram. Nafsu itu yang diikuti. Masya Allah. Akal pikiranlah yang berperan dalam diri seorang manusia. Dengan akal pikiran manusia menjadi cemerlang mengikuti kehendak Allah. Kenapa? Rasul bersabda, orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawannya. Orang yang kuat, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Masya Allah. Semua orang nafsu ada, tapi tergantung bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu. Kita lihat kenyataan di masyarakat. Betapa banyak di lingkungan kita, jangan-jangan diri kita. Gara-gara tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, tadinya hebat jadi jatuh terhina. Contoh, ini orang pejabat. Keren nggak? Keren. Kaya, berwibawa. Cuman gara-gara hawa nafsu dia berbuat zina, direkam. Hari gini betapa banyak di mana-mana YouTube ngelihat dia. Saya tanya, wibawa dia jatuh nggak? Jatuh. Gara-gara nafsu. Contoh, orang ini hebat, terkenal, orang ini terhormat, berwibawa. Tapi ternyata dia ngambil uang rakyat sekian banyak. Dan dia tidak merasa bersalah. Gara-gara mengikuti hawa nafsu. Kira-kira tetap terhormat apa jatuh ke tempat yang hina? Jatuh. Mereka tempatnya neraka jahanam. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Telah aku jadikan bahan bakar api neraka, terdiri dari jin dan manusia. Mereka aku berikan hati, tapi tidak pernah memikirkan kekuasaan Allah. Mereka aku berikan mata, tapi tidak melihat ayat-ayat Allah. Mereka aku berikan telinga, tapi tidak mendengar ayat-ayat Allah. Mereka sama dengan binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Mereka orang yang sangat bodoh dan merugi. Nauzubillah. Makanya jangan ikuti hawa nafsu, tapi akal pikiran yang sehat. Itu yang menyelamatkan kita dunia sampai akhirat kita.